Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Rafia Sajid. Kita akan sedikit menjelaskan tentang, atau mungkin bisa dibilang sedikit membedah tentang sebuah buku yang tentunya kalian kaum separatis pengkhianat bangsa perlu untuk mengetahui ini, karena tentu saja bagi seorang pengkhianat bangsa perlu sekali bagi kita untuk mengetahui gimana sih orang-orang di bangsa ini melakukan pengkhianatan terhadap kita, sehingga kita sangat perlu untuk berkhianat kepada bangsa ini, begitu. Ya, jadi kali ini kita akan membedah sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Andes AG Subarsono MSI MA, di mana bukunya itu menjelaskan tentang, atau bukunya ini judulnya Analisis Kebijakan Publik. Jadi dalamnya si buku ini kita dijelaskan secara terperinci gimana sih kebijakan publik itu dibuat, sehingga kita tahu nih kira-kira para pengkhianat bangsa yang ada di atas sana itu buat kebijakan kayak gimana sih, atau mereka udah bikin kebijakan dengan benar nggak sih gitu. Jadi ini nih bukunya, dan si buku ini ada berapa bab nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bab. Ada 8 bab. Jadi di 8 bab ini kita dijelasin secara tuntas gimana proses pembuatan kebijakan. Dari yang pertama yaitu gimana merumuskan masalah, kemudian merumuskan alternatif kebijakan, bagaimana pelaksanaan kebijakan, bagaimana evaluasi kebijakan, ya begitulah. Jadi perlu kita ketahui bahwa sebenarnya buku ini cukup tipis ya. Cuman ada berapa halaman ya? Cuman ada 138 halaman doang. 138 halaman yang cukup padat, tidak terlalu bertele-tele, menjelaskannya ya sangat padat lah. Karena di sini dijelaskan bagaimana kita di bab pertama kita ini dijelaskan dulu tentang kerangka analisis kebijakan. Bagaimana sih proses analisis kebijakan tersebut? Di mana di proses kerangka analisis kebijakan ini kita akan dikenalkan tentang proses pembuatan kebijakan dari pertama forecasting. Forecasting ini artinya kita mengetahui dulu sumber-sumber masalahnya, kemudian masalah-masalahnya apa saja gitu. Dan selanjutnya masuk ke dalam pengembangan alternatif kebijakan, di mana dari masalah tersebut kita akan dibawa menuju perkembangan alternatifnya seperti apa. Kemudian masuk lagi ke dalam pemilihan rekomendasi kebijakan. Jadi setelah kita menentukan alternatif tersebut, kita akan masuk untuk mengambil salah satunya. Rekomendasi kebijakannya apa nih? Misal dalam menghadapi kemacetan gitu, kita akan menemukan banyak alternatif kebijakan. Kemudian pada akhirnya kita akan memilih salah satu kebijakan atau beberapa kebijakan yang akan diimplementasikan. Setelah itu baru kita akan masuk ke dalam implementasi kebijakan. Kebijakannya akan diimplementasikan, kemudian ada pengawasan, di mana kebijakan tersebut akan dimonitoring kebijakan. Kemudian baru terakhir terjadi yang namanya evaluasi kebijakan seperti itu. Yang nggak terlalu ribet sih, kedengarannya nggak terlalu ribet, tapi sebagai seorang yang ingin mengkhianati bangsa gitu kan, dengan carut marut yang ada di bangsa ini, kita harus tahu nih apa aja sih prosesnya gitu. Maka dari itu mungkin kita bedah dulu dari setelah bab 1 kan ada bab 2 tuh. Ya, bab 2 itu apa sih jelasinnya? Nah, karena di sini kita masuk ke dalam perumusan masalah kebijakan. Jadi katanya perumusan masalah kebijakan ini kira-kira kalau di buku ini sebenarnya perumusan masalah ini penjelasan secara terperinci itu dibagi menjadi 2 bab, di mana
perumusan masalah ini. Kemudian yang selanjutnya itu forecasting, yaitu penerawangan. Forecasting ini hitung-hitungan gitu lah ya, kira-kira begitu. Jadi di bab 2 itu kita diajarkan kalau dalam penuntutan masalah itu ada beberapa proses gitu loh. Dimana proses yang pertama, kita menentukan dulu nih situasi masalahnya seperti apa. Sebagai contoh, di dalam, kita nggak usah ngambil jauh-jauh lah biar gampang dicerna kan. Kita ngambil misalnya di sebuah kopian gitu kan, kita ada masalah nih. Masalahnya yaitu pelanggan kita nggak suka kopi kita nggak di dalam warung kopi itu. Kita misalnya membangun usaha kopian gitu kan, ternyata banyak pelanggan yang komplain tentang, atau ada beberapa lah pelanggan yang komplain, mungkin 1-2 pelanggan yang komplain tentang kopi kita, kopi yang kita racik sendiri dan kita dagang di warung kopinya kita. Nah, sehingga setelah itu kita tahu nih situasi masalahnya, ternyata itu beberapa pelanggan nggak suka sama kopinya kita. Nah, setelah itu kita masuk nih ke bagian yang kedua dari situasi masalah. Kita harus merumuskan kembali meta masalah. Ada namanya meta masalah. Meta masalah itu apa sih? Meta masalah itu kita merinci masalahnya apa aja. Oh, jadi ternyata ada beberapa masalah. Pertama, ternyata lidah masyarakat atau lidah pelanggan kita tuh beda-beda nih. Kemudian masalah yang kedua, ada konsistensi dari kopinya kita, ada konsistensinya ternyata beda-beda. Kemudian yang ketiga yaitu selain konsistensi dari biji, mungkin ada konsistensi yang lain, yaitu dari pembuatan itu nggak konsisten, kita belum punya SOP. Kita udah nemuin nih meta masalahnya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam substansi masalah. Substansi masalah itu apa sih? Nah, kita memfokuskan kembali masalahnya. Karena masalahnya itu adalah tidak adanya SOP, tidak adanya standarisasi. Nah, kemudian kita masuk ke dalam masalah formal. Masalah formal yaitu ternyata pelanggan kita itu ada yang komplain gara-gara tidak adanya standarisasi dari rasa maupun biji kopi yang kita hadirkan. Itu adalah proses dari perumusan masalah. Jadi katanya Pak Subarsono ini, Syekh Subarsono ini bilang bahwa ternyata banyak dari kebijakan publik itu yang tidak sesuai. Para orang-orang yang katanya negarawan atau bangsawan itu ya, ternyata tidak bisa merumuskan masalah dengan tepat gitu kan. Sehingga kebijakan yang diambil nih nggak sesuai. Misalnya ada permasalahan tentang banjir dan juga kualitas air bersih. Nah, si bangsawan atau si negarawan ini bilang kalau ternyata masalah utamanya kita ini adalah banjir dan kekurangan air bersih itu terjadi gara-gara sistem irigasi di dalam suatu kota itu kurang baik gitu. Ternyata bukan itu masalahnya, tapi masalahnya adalah sampah yang dibuang sembarangan oleh masyarakat dan juga adanya alih fungsi lahan hutan di sekitaran kota sehingga serapan air kurang maksimal. Namun si pembuat kebijakan atau bangsawan atau negarawan ini malah bikin irigasi yang jauh lebih baik gitu. Padahal sebenarnya udah baik-baik aja sih gitu. Akhirnya apa? Hutan-hutannya dibeton, terus kemudian lahan-lahannya dibuat sawah semua, terus jalan-jalannya dibuat gorong-gorong. Sehingga apa yang terjadi? Ketika intensitas hujan itu semakin tinggi, banjir terjadi, tapi air bersih tidak terselesaikan gitu. Sehingga ada hal yang salah dalam perumusan masalahnya. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke dalam forecasting. Nah, forecasting ini adalah proses meramal atau proses memprediksi apa yang akan terjadi ke depannya, sehingga kebijakan-kebijakan yang kita ambil memiliki sifat yang sustainable atau berkelanjutan, dan juga kita memiliki data-data yang valid. Setidaknya masalah yang setelah kita rumuskan itu setelah kebijakan itu berdasarkan
kebijakan-kebijakan yang sudah diramalkan dampaknya ke depannya seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu ada lagi nih pengambilan alternatif kebijakan atau perumusan alternatif kebijakan. Jadi setelah kita nemuin nih masalah-masalahnya, kita bakal cari alternatif buat si kebijakannya ini. Misalnya kita ketemu nih beberapa alternatif, misalnya 3 alternatif, yang kemudian alternatif ini bakalan dinilai sesuai dengan indikator-indikator yang sudah kita tentukan. Misal indikator yang kita tentukan nih adalah sistem good governance, maka indikator good governance itu kan ada banyak tuh, ada yang transparansi, kemudian egaliter dan lain sebagainya, demokrasi, kemudian ya banyak lah gitu. Nah, dari intinya adalah rumusan alternatif kebijakannya adalah proses di mana kita ngumpulin alternatif apa, alternatif solusi apa yang bisa kita berikan terhadap masalah-masalah yang sudah kita rumuskan sebelumnya gitu. Nah, kemudian baru merumuskan alternatif atau mengambil alternatif mana yang bakal kita ambil. Jadi dalam proses ini intinya ada banyak metode. Di sini ada beberapa metode sih. Ada metode perbandingan, ada 3, 4, 7. Ada 9, 10, 11, banyak banget. Ada 11 cara untuk menentukan indikator atau masalah mana yang mau kita ambil. Tapi intinya satu, bahwa fungsi dari merumuskan alternatif kebijakan atau memilih alternatif kebijakan ini adalah untuk mengeliminasi kebijakan-kebijakan yang bakal kita ambil. Misalnya kita punya alternatif 10 alternatif kebijakan, kita bakal eliminasi 9, sehingga kita bakal implementasi 1 doang. Ya kayak gitulah kira-kira. Kemudian kita masuk ke dalam implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan gitu. Kita mengimplementasikan kebijakan tersebut. Nah, dimana berbarengan dengan implementasi kebijakan itu kita akan melakukan yang namanya pengawasan terhadap kebijakan. Proses pengawasan ini adalah memastikan bahwa kebijakan itu berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan sebelumnya. Itu juga ada indikatornya, ada beberapa indikator yang harus terpenuhi gitu. Itu juga indikatornya sudah kita rumuskan di awal gitu. Sampai akhirnya kita masuk ke dalam evaluasi. Dimana di evaluasi ini kita menentukan apakah kebijakan yang kita rumuskan sudah efektif atau tidak. Perlukah kita ada perubahan kebijakan, perlukah kita ada penambahan kebijakan dan lain sebagainya, sehingga kebijakan-kebijakan yang kita ambil ini bisa sesuai dengan sasaran, tepat sasaran. Ya intinya itu aja sih kebijakan. Sebenarnya gampang, cuman kalau lu baca ini ya tidak selalu sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Buat kalian bocil-bocil separatis pengkhianat bangsa, harapannya dengan video ini kalian bisa tahu lah apa-apa aja yang perlu dirumuskan untuk menentukan suatu kebijakan ini. Ya oke, see you next time in the next video. Maybe hope we can meet again in the next video and learn something new, learn something about policy, learn something about government, so we can be the betrayer of the country as well as we want. So, and then after all we got, maybe in 2025, 2024, our country gonna hold the election.
So you as the kids that become a betrayer of the country's spiritus, you can be more smaller and clever. See you next time. Stay classy.